Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kami di sini akan sedikit mempresentasikan tentang paper kami yang berjudul Khutbah dalam Islam. Latar belakang masalah. Khitbah merupakan awal dari sebuah pernikahan yang tujuannya untuk mengenal lebih dari masing-masing kedua calon mempelai, baik itu secara pribadi maupun agama ataupun kehormatan dan asal-usul. Dalam hal ini, Islam merekomendasikan agar yang menjadi pilihan yang paling utama adalah karena agamanya. Karena dengan agama, seseorang akan lebih mampu menilai hubungan pernikahan berdasarkan hukum Islam. Tujuan lain dari dilaksanakannya khitbah adalah untuk menunjukkan keseriusan pria dalam menjalin hubungan dengan wanita yang dipinangnya. Jumhur ulama bersepakat dalam pelaksanaan khitbah, bagian tubuh yang boleh dilihat adalah wajah dan kedua telapak tangan. Hukum melaksanakan pernikahan tanpa diadakan khitbah terlebih dahulu adalah hukum pernikahannya tetap sah. Akan tetapi di masyarakat sekitar menjadikan khitbah sebagai kebiasaan yang harus dilakukan untuk memberitakan kepada masyarakat sekitar bahwa si anaknya sudah dikhitbah oleh orang lain. Rumusan masalah yang pertama, apa makna dari khitbah? Yang kedua, apakah diperbolehkan mengkhitbah atas khitbah orang lain? Yang ketiga, apakah diperbolehkan untuk melihat tunangan? Yang keempat, mengapa dilarang bertunangan dengan sendirian tanpa menghadap kedua orang tua? Tujuan yang ingin dicapai dalam paper ini adalah untuk memahami khitbah dalam Islam. Kami berharap orang-orang bisa melaksanakan khitbah yang direkomendasikan dalam Islam yang sebenarnya. Kami memiliki beberapa manfaat yang kami cantumkan dalam paper ini. Yang pertama yaitu partisipasi menjadi permulaan sebelum menikah. Yang kedua yaitu dengan berkhitbah Anda belajar untuk degenerasi. Yang ketiga yaitu Anda bisa terbiasa dengan kenyataan bahwa Anda tidak hidup sendiri. Yang terakhir yaitu Khitbah adalah permintaan untuk menikahi seorang wanita dengan cara yang diketahui. Jika persetujuan diperoleh, itu hanya janji untuk menikah, dan tunangan tidak diwajibkan untuk melakukan apapun dengan tunangannya. Tetapi dia tetap menjadi seorang orang asing sampai dia dikontrak untuknya. Dari pidato pertunangan, yaitu dosa seorang wanita tidak diizinkan kecuali dua syarat terpenuhi.
Ia harus bebas dari hambatan hukum yang mencegah pernikahan darinya sekaligus. Jika ada hambatan hukum seperti dilarangnya untuknya dengan alasan larangan permanen atau sementara, atau jika orang lain mendahului dia dengan pertunangannya, maka pertunangan tidak diizinkan. Khitbah iddah dilarang, entah itu beberapa kematian atau beberapa perceraian. Dan apakah perceraian itu perceraian rasioner atau perceraian tidak rasional. Perempuan dan laki-laki yang baik. Jika seseorang ingin menikah, biarkan wanita memiliki karakteristik ini. Yang pertama yaitu memiliki agama, yang kedua yaitu menjadi perawan, yang ketiga dia dilahirkan. Pria mana yang lebih baik, yaitu jika dia utusan Allah datang kepada kamu yang menerima agama dan ciptaannya, maka nikahi dia. Khutbah tentang khutbah. Seorang pria dilarang untuk menyampaikan khutbah saudaranya karena penyelenggaraan terhadap hak penyusun pertama dan penghinaan kepadanya, dan perilaku ini dapat mengakibatkan perselisihan di antara keluarga dan serangan yang menakutkan keselamatan. Melihat dalam khutbah yang menyebabkan kehidupan perkawinan penuh dengan kebahagiaan dan dikelilingi oleh kebahagiaan bagi seorang pria untuk melihat wanita sebelum bertunangan, mengetahui tentang nikahnya, yang memanggilnya untuk menikah dan dengan dia, atau keburukannya yang mengalihkan dari dia ke orang lain. Wanita melihat pria. Mayoritas sarjana berpendapat bahwa laki-laki hanya melihat wajah dan tangan, karena disimpulkan dengan melihat wajah di atas unta atau jarahan dan di telapak tangan tentang kesuburan tubuh. Larangan sendirian dalam pertunangan. Dalam pertunangan dilarang bertunangan sendirian karena dilarang bagi pelamar untuk memegangnya. Syariat tidak menanggapi apa tanpa melihat, dan tetap terlarang karena dia tidak percaya sendirian dengan apa yang telah kita larang. Pesan paper yang kami tulis, kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Memahami khutbah disajikan untuk mengumumkan permintaan atau undangan untuk menemukan pasangan dari seorang pria ke calon istrinya. Hukum berkhutbah diizinkan seperti yang dijelaskan dalam paper kami, tapi itu bukan hal wajib untuk dilakukan. Beberapa pendapat dari para ulama tentang melihat permintaan, beberapa mengatakan bahwa mereka dapat, seperti pendapat dari jumhur ulama, melihat wajah dan telapak tangan. Ketentuan bagi wanita yang diizinkan untuk berkhitbah adalah wanita bukan istri lain. Dan yang kedua, tidak dalam keadaan talak raj'i. Yang ketiga, tidak dalam saran orang lain. Hukum proposal khitbah adalah saran dari orang lain yang tidak dapat dilakukan, dan jika ada pria yang ingin melamar wanita tersebut, maka itu tidak boleh dilakukan sebelum penawar memutuskan
memutuskan permintaan. Jika ada orang yang ingin menyarankan wanita yang diusulkan oleh orang lain, maka jangan dilakukan itu untuk mendapatkan permintaan wanita, karena ada syarat bahwa wanita yang menikah tidak mengumumkan penerimaan atau penolakan permintaan atau ragu-ragu. Dan selain itu juga mensyaratkan bahwa pemohon kedua lebih baik secara religius dan afiliasinya dengan wanita yang dinikahinya, karena pelestarian wanita muslim dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Yang sebesar-besarnya, undur maqalah walakan bermaqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما